sebuah rumah sakit, ada sehelai bulu burung yang jatuh dan bulu itu malahan menyebabkan terjadinya korsleting pada listrik, sehingga membuat bulu itu terbakar dan melayang masuk ke dalam lubang ventilasi rumah sakit. Kemudian bulu yang terbakar ini jatuh melayang tepat di atas kapas, yang seketika membuat api mulai menyambar dan mengakibatkan kebakaran besar pada rumah sakit tersebut, membuat semua pasien segera berlarian keluar. Sementara api terus menyambar ke sebuah ruangan seorang pasien yang kemudian terbangun dari komanya, yang akhirnya menjatuhkan sebuah kunci dari pegangan tangannya. Laki-laki ini bergegas mendatangi sebuah rumah setelah mendapatkan kabar dari seorang dokter yang berkata kalau bos mereka ternyata telah kembali tersadar setelah 26 tahun terbaring koma, namun tubuhnya mengalami lumpuh. Kemudian ajudan ini segera mendatangi bosnya tersebut, yang kemudian meminta untuk diambilkan sebuah cermin, namun cermin itu kembali dilemparkannya setelah menyadari kalau hidupnya telah hilang 26 tahun secara sia-sia, membuat pria ini menjadi sangat marah dengan apa yang telah terjadi terhadap dirinya, lalu mengatakan ke ajudannya kalau mereka harus segera mencari jam lintas waktu itu agar bisa mengembalikan semua waktunya yang telah terbuang selama ini. Ketika para pekerja sedang menyedot sampah pada lantai rumah sakit yang terbakar, tanpa disadari ada sebuah kunci yang ikut tersedot ke dalam mesin, yang kemudian dibuang ke dalam sebuah tong sampah, yang kemudian diangkut keluar bersama sampah-sampah yang lainnya dan segera diangkut untuk menuju ke tempat pembuangan akhir. Dan rupanya kunci itu juga ikut terbawa oleh anak-anak pemulung yang sedang mencari sampah logam di sekitar lokasi, kemudian membawanya ke seorang pengepul barang rongsokan untuk menjualkan semua hasil kerja mereka hari itu. Namun kunci itu meluncur dan jatuh ke lantai, dan tanpa disadarinya ibu ini menginjak kunci tersebut lalu membawa kunci tersebut ikut bersama dirinya, yang kemudian segera pulang untuk bertemu dengan anaknya. Temannya berkata kalau si pemuda sedang keluar sebentar, dan setelah sang ibu kembali masuk ke dalam rumah, temannya ini menemukan sebuah kunci yang tergeletak pada keser kaki, kemudian segera mengambilnya dan meletakkan kunci tersebut di atas meja si pemuda. Sementara di lain tempat, pria ini mendatangi kembali kediaman sang ilmuwan yang merupakan saudara kembarannya sendiri setelah 26 tahun berlalu untuk mencari keberadaan jam lintas waktu tersebut. Dan setelah mengingat kembali semua kejadian masa lalu, mereka akhirnya menemukan sebuah disket yang terjatuh dari sebuah rak penyimpanan buku, lalu segera memeriksa isi dari disket tersebut, kemudian mendapati sebuah pesan hologram yang telah direkam oleh sang ilmuwan dan berisi semua penjelasan tentang bagaimana cara dirinya menciptakan jam lintas waktu tersebut. Sadar kalau mereka telah kesulitan untuk menemukan jam lintas waktu tersebut, pria ini berkata ke ajudannya kalau mulai sekarang kita akan mencoba membuat ulang jam lintas waktu itu sendiri. Tak lama kemudian, pemuda ini kembali ke tokonya dan menemukan seorang pelanggan yang sudah menunggu lama untuk mengambil jam miliknya. Dan setelah menyerahkan jam milik pelanggannya, pemuda ini menjadi heran melihat ada sebuah kunci aneh yang tergeletak di atas meja kerjanya, dan mulai bertanya-tanya kunci apakah ini. Melihat logo kunci yang sama dengan kotak kayu yang disimpannya selama ini, pemuda ini kemudian memasukkan anak kunci tersebut, dan benar saja kunci itu segera berputar secara otomatis. Dan setelah proses rumit itu selesai, kotak kayu itu pun akhirnya bisa terbuka. Kemudian pemuda ini segera mengambil kotak tersebut dan menemukan sebuah